Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur, hari ini masih dalam rangka edisi bulan panen raya, dan alhamdulillah untuk kebun saya juga bisa dipanen dulur, walaupun masih menyisakan setengah lahan yang belum terpetik, tapi tetap kita syukuri dulur. Walaupun untuk harga sendiri sekarang berkisar di antara 9 ribuan dulur ya, tapi masih tergantung dengan kualitas buah yang dihasilkan dulur. Nah, ini adalah hasil petik kemarin dulur ya. Nah, memang untuk tahun ini untuk bulan panen raya cukup berbaringan dulur. Memang biasanya di bulan 6-8 itu memang masa panen untuk di daerah saya dulur. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan. Bagi saudara petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Nah, ini adalah keadaan lahan kemarin pada saat video ini dibuat. Alhamdulillah dulur, turun hujan yang cukup lebat sehingga untuk di daerah saya sini, nah bisa dilihat dulur ya, beberapa bekas dari hujan alhamdulillah cukup lebat sehingga untuk tanaman kembali terlihat lebih segar dulur. Nah, inilah keadaannya. Nah, di kesempatan video kali ini kembali lagi saya akan melakukan perawatan rutin per 10 hari sekali. Alhamdulillah kemarin juga sempat terpetik, jadi untuk hari ini kembali lagi saya genjot untuk penggunaan fungisida, pestisida lainnya dulur ya, dan juga untuk nutrisi. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur. Di video kali ini saya ingin memberikan pengalaman dulur ya, tentang bagaimana cara saya untuk merawat kebun. Memang konsistensi adalah salah satu kunci dari budidaya tanaman jeruk ya. Pada saat panen seperti ini ataupun bulan memasuki bulan panen raya seperti ini, biasanya untuk beberapa petani itu memang sedikit remeh ya, menganggap remeh tentang perawatan. Nah, karena memang untuk jadwal pemetikan yang tidak menentu, sehingga untuk penyemprotan baik pemupukan itu bisa terjeda dulur ataupun mundur ya. Nah, maka dari itu dulur, pentingnya kita melakukan perawatan secara rutin agar tanaman walaupun di masa panen itu tetap terjaga dari serangan hama dan juga penyakit. Apalagi untuk musim kemarau yang seperti ini, itu biasanya untuk serangan hama akan jauh lebih meningkat daripada musim penghujan dulur ya. Nah, untuk beberapa alasan, karena misalnya untuk di kebun, salah satu kebun dari tetangga sudah terpetik, maka otomatis untuk hama itu akan langsung datang ke kebun kita, maka proteksi yang menyeluruh dan rutin itu sangat diperlukan. Nah, masih tetap untuk penggunaan pestisida yang akan saya berikan. Nah, inilah untuk beberapa pestisida yang akan saya pakai dulur. Masih tetap untuk mancozeb, masih tetap karena ini memasuki musim kemarau. Seperti di video sebelumnya, hari ini saya memakai dosis, saya kurangi untuk dosisnya dulur. Hari ini yang biasanya saya memakai 1 kilo untuk di lahan basah ini, hari ini saya berikan kurang lebih di 700 atau sampai 750-an dulur ya. Nah, jadi ini untuk fungisida mancozebnya saya sisakan. Untuk pertunasan, karena sudah mulai ada tanda-tanda muncul pertunasan dulur, jadi masih tetap dalam duet maut saya ya, yaitu mancozeb dan juga sulfur untuk menjaga pertunasan. Untuk dosis juga saya berikan, turunkan untuk dosisnya dulur. Hari ini saya memakai 700-an gram untuk 600 liter air. Nah, ini adalah campuran yang memang saya pakai pada saat setiap penyepraian dulur ya. Apalagi untuk
beberapa tanaman untuk pertunasan itu insya Allah akan segera muncul karena ada beberapa tanda-tanda. Nah, karena kemarin hujan cukup lebat dan buah kemarin sempat dipanen dulur, jadi takutnya ada gejala rontok karena memang pada saat pemanenan biasanya untuk tanaman itu akan secara otomatis akan mengalami stres akibat pemanenan ya. Nah, jadi untuk memperkuatnya sehari ini saya menggunakan kalsium. Nanti kemungkinan di penyepraian berikutnya entah itu saya memakai asam amino ataupun kalium, nanti tinggal kita menyesuaikan saja dulur. Nah, untuk hama hari ini tetap saya menggunakan bahan aktif MIPC dengan merek dagang MIP Cinta. Ini sebagai pelengkap sebenarnya untuk menjaga tanaman saya dari serangan hama keper-keperan dulur ya. Nah, untuk dosis sendiri saya memberikan 150, cukup kecil dulur, untuk penyepraian dengan volume air kurang lebih di 600 liter. Nah, untuk bahan aktif lainnya ini menjaga tanaman dari hama lalat buah yang memang untuk beberapa kebun di tempat saya ataupun di tetangga itu sudah dipanen ya, takutnya untuk hama akan berpindah. Jadi sebagai rollingan yang biasa saya pakai bahan aktif Dimetoat, hari ini saya memakai bahan aktif Asefat. Untuk dosis sendiri saya memberikan 250 untuk kurang lebih 600 liter air. Nah, sebenarnya untuk bahan aktif Asefat ini mempunyai spektrum jangkauan hama yang cukup luas, biasanya bisa mengendalikan ulat-ulat dulur dan juga beberapa hamatri dan juga apit, walaupun tidak seefektif ketika kita menggunakan bahan aktif abamectin ataupun imidacloprid ya, karena untuk baunya memang cukup menyengat, sehingga untuk pengendalian hama lalat buah itu cukup efektif untuk di saya dulur ya, karena itu merupakan rollingan yang sangat biasa saya pakai selain Dimetoat. Nah, untuk salah satu insektisida yang selalu saya pakai yaitu abamectin. Ini hari ini karena sudah ada tanda-tanda muncul tunas dulur, jadi sejak sedini mungkin sudah ingin saya proteksi dari hama trip dan juga apit, sehingga untuk pertunasan itu aman dulur ya. Hari ini saya memakai dosis 250 untuk 600 liter air, karena untuk beberapa tanaman untuk buahnya memang cukup banyak yang masih berukuran kecil, sehingga masih sangat rentan sekali terhadap serangan hama trip. Nah, inilah dulur untuk beberapa percampuran pestisida yang saya pakai untuk hari ini. Oh ya, yang terakhir yaitu pelekat dulur ya. Ini merupakan salah satu menu wajib bagi saya pada saat melakukan penyepraian, entah itu di musim hujan ataupun musim kemarau. Karena seperti yang saya sering jabarkan di video-video sebelumnya, salah satu fungsi pelekat yaitu memperkuat dari pestisida yang kita gunakan, dan yang terpenting salah satu fungsinya adalah menembus dulur ya. Karena untuk beberapa hama itu memang mempunyai lapisan lilin di kulitnya, sehingga ketika kita tidak memakai penembus, otomatis walaupun hama itu terkena pestisida itu bisa tidak mati dulur, sehingga malah akan menjadi resisten. Maka dari itu salah satu fungsi pelekat, penembus dan juga perata itu bisa melakukan menembus jaringan lilin dari serangga ataupun hama, sehingga untuk hama bisa kita atasi dengan penggunaan pestisida. Nah, itulah tadi dulur untuk beberapa pestisida yang saya pakai untuk penyepraian kali ini. Nah, kembali lagi untuk beberapa pengalaman yang sering saya temukan di lapangan dulur ya, ataupun di kebun-kebun. Biasanya memang untuk musim panen seperti ini, ketika kita ingin melakukan pemanenan ataupun melakukan perawatan, kita menunggu untuk buah terpetik dulur ya. Tapi itu adalah salah satu menurut saya tindakan yang sangat kurang bijak dulur kalau menurut saya,
Karena pada saat kita menunggu ataupun mengulur jatah interval pada saat perawatan, entah itu penyepraian ataupun pemupukan, itu malah akan nantinya berdampak kurang baik terhadap tanaman. Karena ketika kita yang memang biasanya menggunakan waktu interval penyepraian entah itu 7 hari, 10 hari ataupun 12 hari, ketika kita mundur terlalu lama, otomatis untuk hama itu akan berkembang jauh lebih cepat, apalagi di musim kemarau seperti ini ya. Nah, salah satu faktor eksternal ataupun faktor dari luar itu untuk musim kemarau akan jauh lebih tinggi dulur. Misalnya untuk lahan di sebelah kita itu sudah dipanen, maka otomatis untuk beberapa hama itu akan berpindah tempat. Itu sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan seperti itu dulur ya. Sehingga memang untuk perawatan itu harus tetap kita lakukan secara rutin. Intinya jangan sampai kita lengah dulur. Nah, karena untuk menunggu mulai dari berbunga sampai masa panen seperti ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketika kita takutnya sudah sudah bersiap untuk panen, kita lengah, itu maka akan sangat kurang baik dulur pada hasil panen kita. Nah, salah satu kebiasaan ataupun yang saya lakukan di kebun saya pada saat menghadapi masa panen seperti ini, walaupun memang kita sedikit bisa berhemat dengan penggunaan dosis dari fungisida, tapi untuk beberapa kali untuk penggunaan fungisida itu biasanya saya tingkatkan, entah itu dalam bentuk kualitas dulur ya. Misalnya perolengan dari bahan aktif yang biasa saya memakai Mancozeb, kemungkinan akan saya ganti dengan bahan aktif Propinate. Nah, untuk bahan aktif Propinate sendiri kita ketahui memang harganya lebih mahal dari Mancozeb dulur, tapi untuk kualitas ataupun proteksi terhadap tanaman dan efeknya itu sangat baik dulur ya. Entah itu dari warna ataupun kulit buah itu sendiri dulur ya. Nah, seperti itu dulur. Dan yang terpenting untuk masa panen seperti ini, ketika kita lengah sedikit saja, takutnya untuk hama yang memang biasa menyerang di musim panen raya, yaitu hama lalat buah, itu bisa masuk dulur ya. Apalagi ketika nanti tetangga sebelah ataupun beberapa lahan itu sudah terpetik, maka otomatis untuk hama itu akan berpindah. Nah, seperti yang sering saya jabarkan di video-video sebelumnya, ketika hama, terutama hama lalat buah sudah masuk di ladang kita, itu maka hasil panen kita akan berkurang sangat drastis dulur ya. Dan untuk pengendaliannya pun juga akan memerlukan biaya tambahan dulur ya. Nah, seperti itu dulur. Nah, ini adalah beberapa buah yang masih belum dipanen dulur. Alhamdulillah untuk tanaman saya masih terus berjenjang. Nah, memang masih menunggu giliran, dan ini adalah beberapa buah yang masih berukuran kecil dulur ya. Nah, sehingga untuk buahnya alhamdulillah masih terus berjenjang, dan kemungkinan di beberapa minggu ke depan itu insya Allah untuk pertunasan akan segera muncul, karena di beberapa ranting itu sudah mulai muncul tanda-tanda untuk pertunasan. Semoga saja nanti pertunasannya membawa bunga, walaupun itu memang indikasinya masih sangat minim dulur, karena untuk buah yang ada di pohon juga masih cukup banyak dulur ya. Apalagi memang biasanya setelah pasca panen untuk pertunasan itu akan lebih ke daun dulur ya. Nah, mengembalikan badan lah istilahnya seperti itu, mengembalikan badan dari tanaman. Nah, intinya dulur ya, untuk perawatan yang kita lakukan di masa panen itu memang harus tetap kita lakukan secara rutin agar kita itu tidak terlalu berdampak dulur. Nah, dampaknya apa? Ketika kita sudah menunggu lama mulai dari fase pembungaan,
dari fase pengisian buah, pematangan. Nah seperti itu, ketika kita lengah dan tiba-tiba terserang oleh hama penyakit, itu akan sangat sayang sekali dulur ya. Maka dari itu, untuk rutinitas entah itu penyeprean, pemupukan ataupun pemangkasan, itu harus kita lakukan secara konsisten. Nah seperti itu dulur. Nah inilah dulur untuk keadaannya. Alhamdulillah untuk penyepraian hari ini berjalan dengan lancar. Kemungkinan untuk hujan tidak tahu lagi dulur, semoga saja ada hujan lagi sehingga kita tetap tanaman kita terpenuhi untuk airnya dulur ya. Walaupun inilah basah, memang memerlukan tenaga berlebih dulur pada saat kita melakukan pengairan seperti itu. Demikian video hari ini dulur. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.